Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari bagaimana cara membaca surat Al-Kafirun dengan benar. Nah, sebelum kita membaca surah Al-Kafirun, terlebih dahulu Bapak ingin menjelaskan apa sih surah Al-Kafirun itu? Kenapa bisa turun surah Al-Kafirun itu? Surah Al-Kafirun adalah surah ke-109, urutannya ke-109 di dalam Al-Quran. Jadi, urutan surah Al-Kafirun yaitu urutan ke-109 di dalam Al-Quran. Jumlah ayat surah Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Jadi Al-Kafirun ayatnya 6. Jumlahnya adalah 6 ayat. Lalu menceritakan tentang apa? Yaitu tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Kafirun itu sendiri artinya adalah orang-orang kafir. Kenapa surah ini turun? Karena pada waktu itu Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang kafir Quraisy sehingga mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Jadi itulah sebab turunnya surah Al-Kafirun ini. Kemudian surah Al-Kafirun ini adalah surah Makkiyah. Kenapa dikatakan surah Makkiyah? Karena diturunkan di Mekah. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi surah yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi surah Al-Kafirun ini sesudah surah Al-Ma'un. Surah Al-Kafirun ini sesudah surah Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun yang Bapak jelaskan tadi karena Al-Kafirun berarti orang kafir. Kemudian di sini Bapak ingin menjelaskan secara singkat, apa sih Al-Quran itu? Al-Quran yaitu adalah berisi firman-firman Allah atau perkataan-perkataan Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah penjelasan sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membaca Quran Surah Al-Kafirun dengan benar. Untuk itu, simak baik-baik bagaimana cara Bapak melafalkan atau membaca Quran Surah Al-Kafirun dengan benar. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Dengarkan sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di ayat yang pertama, yang Bapak beri tanda panah berwarna merah ini, di atas huruf ya ini ada tanda baca panjang. Sehingga bagaimana cara membacanya? Cara membacanya lama atau 5 harokat atau 5 ketukan. Apa sih ketukan itu? Lama bacaannya. Jadi lama bacaannya selama 5 ketukan. Karena di atas ya ini ada tanda baca panjang yang harus dibaca secara benar. Bapak ulangi lagi. Qul ya. Nah, itu. Jadi panjang. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah,
Kemudian di ayat terakhir ini, di ayat pertama ini, ada waw mati. Sehingga panjang bacaannya cukup 2 ketukan. Atau lama bacaannya cukup 2 ketukan saja. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi tidak sama dengan yang pertama. Kalau yang pertama 5 ketukan bacaannya panjangnya. Kalau yang ini cukup 2 saja. Kafirun. Oke. Kemudian pada ayat yang kedua, simak baik-baik. La a'budu ma ta'budun. Sekali lagi. La a'budu ma ta'budun. Nah, di sini pada huruf lam juga ada tanda baca panjang di atasnya. Sehingga dibaca lama atau dibaca panjang 5 ketukan lamanya. La a'budu ma ta'budun. Pada ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Sekali lagi, wala antum abiduna ma a'bud. Sama. Yang Bapak beri tanda panah berwarna biru ini juga di atas lam ini ada tanda panjang bacaannya. Sehingga dibaca 5 ketukan atau lama bacaannya 5 ketukan. Sedangkan di yang kedua ini di garis tanda panah berwarna hitam abidu. Nah, cukup 2 saja. Tidak sama dengan yang pertama tadi. Abiduna ma a'bud. Jadi membaca Quran itu bukan hanya lancar-lancar saja, tetapi bagaimana caranya membaca dengan benar, dengan fasih. Di ayat yang keempat, simak baik-baik. Wala ana abidum ma abattum. Sekali lagi, perhatikan. Wala ana abidum ma abattum. Nah, di sini yang Bapak beri tanda panah berwarna oranye sama pada huruf lam di atasnya ada tanda baca panjang. Sehingga dibaca 5 ketukan lamanya. Wala, bukan wala ana, salah. Tapi wala ana abidum ma abattum. Kemudian pada tanda panah berwarna merah ini di sini terdapat huruf mim. Dibaca dengung atau berdengung. Abidum ma abattum. Coba perhatikan. Wala ana abidum ma abattum. Dibaca berdengung. Kemudian di ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ini sama seperti ayat ketiga tadi. Di huruf lam terdapat tanda baca panjang. Di atasnya terdapat tanda baca panjang yang harus kita baca. Kemudian di huruf ain atau a ini dibaca cukup 2 ketukan saja. Jadi ayat kelima ini sama dengan ayat ketiga. Jadi di dalam Quran surah Al-Kafirun terdapat ayat yang sama, yaitu ayat ketiga dan ayat kelima. Selanjutnya pada ayat yang terakhir atau ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin.
Lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi di sini cukup dibaca satu ketukan saja. Yang Bapak beri garis berwarna hijau, itu dibaca satu ketukan saja lama. Jangan dibaca 5 ketukan, 3 ketukan atau 4 ketukan, cukup satu ketukan lamanya. Lama bacaannya maksudnya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, itulah anak-anak bagaimana caranya membaca Quran Surah Al-Kafirun dengan benar. Nah, sekarang mari kita membaca Quran Surah Al-Kafirun secara bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Nah, itulah tadi cara bagaimana membaca surah Al-Kafirun. Jadi sekarang tugas kalian di rumah, hafalkan surah Al-Kafirun ini, mintalah bimbingan ayah dan ibumu bagaimana cara membaca Quran surah Al-Kafirun dengan benar. Nah, di sini ada soal 1-5 untuk kalian kerjakan di rumah. Jadi kerjakan soal yang telah Bapak buat ini, kerjakan di rumah. Mungkin cukup dulu perjumpaan kita pada pelajaran hari ini. Insya Allah kita bertemu di pelajaran berikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.